Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa kembali teman-teman serta mata kuliah linguistik transdisipliner. Pada recorded lecture kali ini kita akan membahas bahan-bahan penting atau poin-poin penting dari bab pemerolehan bahasa. Ini adalah bab keempat dari buku Fundamentals of Psycholinguistics tulisan Eva Fernandez dan Helen Cairns. Oke, jadi di slide ini kita akan melihat semacam kaitan ya antara bab ini dan bab-bab sebelumnya. Jadi pemerolehan bahasa ya kita sudah melihat minggu lalu ya adalah bagian yang sangat penting untuk pembuktian bahwa bahasa memiliki basis biologis. Ini adalah salah satu dari 5 kriteria Lenneberg ya yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian menurut model nativists ya nativist model of language acquisition ya bahasa diperoleh sejalan dengan perkembangan otak. Ya, jadi ini adalah juga bukti ya atau argumen bahwa bahasa itu memiliki basis biologis. Oke, dan kemudian juga salah satu dari kriteria Lenneberg ya yang sudah dibuktikan, sudah dibahas di bab sebelumnya adalah pemerolehan bahasa itu perlu stimulus dari lingkungan. Ya, jadi tidak hanya predisposition ya atau semacam kecenderungan ya atau kemungkinan yang sangat besar secara biologis ya dari dalam diri manusianya, tapi juga perlu rangsangan ya, perlu stimulus dari lingkungan ya. Anak perlu dilibatkan dalam penggunaan bahasa, maksudnya begitu ya. Jadi ini sudah kita bahas di bahan-bahan sebelumnya. Oke, tapi tetap ya ini pemerolehan bahasa ya tetap penting untuk kita pahami untuk kita memahami pembahasan di bab 4 ini. Baik, selanjutnya pemerolehan bahasa ya itu uh, di atau dimungkinkan begitu ya pemerolehan bahasa dimungkinkan secara pemrosesannya karena manusia memiliki universal grammar. Ya, ini ada di halaman 99 dan 100 ya untuk universal grammar. Ya, kemudian pemrosesan ini atau basis biologis begitu ya. Yang selanjutnya atau yang juga dimiliki anak adalah strategi pemerolehan. Ya, strategi pemerolehan ada di halaman 101. Oke. Lalu dengan basis biologis ini ya, anak kemudian seorang penutur kemudian mendapatkan atau memperoleh begitu ya grammar dan leksikon. Ya, kita sudah bahas ini competence gitu ya minggu lalu atau mungkin minggu sebelumnya. Ya, jadi grammar itu adalah aturan-aturan sebetulnya ya, bagian yang teratur dari bahasa ya terkait dengan bunyi atau fonologi ya, dengan morfologi dan sintaksis. Dan juga kata-kata ya, leksikon maksudnya adalah kata-kata atau kosakata. Itu yang akan didapatkan oleh anak. Ya, jadi pemerolehan bahasa
dipandu oleh universal grammar dan strategi pemerolehan yang kemudian kita lihat secara apa ya, ya apa yang dimiliki oleh anak ya, kita lihat, kita jadi tahu ya, anak juga bisa kemudian nantinya memproduksi bahasa dan sebagainya ya, itu grammar dan leksikon ya, competence-nya yang kita sudah bahas sekali lagi. Nah, kita akan lihat secara lebih dekat ya, apa sih panduan universal grammar sebetulnya. Ya, ini sekali lagi ada di halaman 100 ya. Nah, panduan universal grammar ya, ini kemudian ini pertama dia akan memandu ya, memandu pemerolehan bahasa sehingga anak atau penutur memiliki 3 komponen grammar ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian universal grammar juga eh, memandu ya, atau komponen grammar ini ya, memandu penutur untuk mendapatkan prinsip yang umum di semua bahasa. Ya, jadi misalnya semua bahasa itu ada urutan kata, gitu ya, prinsip umum. Jadi apa namanya, ada semacam pemahaman seperti itu ya, karena ada panduan dari universal grammar. Nah, kemudian universal grammar juga mengandung yang kita sebut parameter, gitu ya, yang bisa disetting ya menurut buku kita ini. Dan ini memandu penutur untuk memperoleh hal-hal spesifik di bahasa yang sedang diperoleh. Ya, jadi misalnya ada prinsip umum bahwa semua bahasa itu memiliki, atau semua kalimat itu memiliki subjek, gitu ya. Ada posisi sintaksis yang namanya subjek. Nah, tapi apakah subjek ini disebutkan di dalam kalimat atau tidak? Ya, ini adalah parameter. Oke, terkait dengan ini ada bahasa yang namanya null subject ya, bahasa-bahasa yang null subject yang maksudnya adalah eh, subjeknya itu tidak perlu atau dapat tidak disebutkan di dalam kalimat. Oke, tapi kalau di bahasa Inggris misalnya ya, terkait prinsip umum ini, subjek harus disebutkan, gitu ya. Bahkan ada kalimat-kalimat di mana subjek secara sintaksis itu tidak mengacu kepada apa-apa ya, yang kalau teman-teman pernah belajar dummy ya, disebut dummy. Jadi misalnya it is raining. Nah, it-nya itu kan tidak mengacu kepada benda ya di lingkungan. Oke, tapi harus ada ya, itu adalah parameter. Apakah subjek ini dimunculkan atau tidak di dalam kalimat ya, tergantung kepada bahasa yang sedang diperoleh. Oke, universal grammar ya. Nah, sekarang tadi kita sudah bicara uh, input, begitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya input ini apa sih, begitu ya? Nah, pembahasan terkait poin ini mulai ada di halaman 102 ya. Input itu menyediakan bukti positif. Ya, bukti positif itu adalah data yang diperlukan oleh anak untuk mengeset parameter dan mengembangkan grammar yang sesuai dengan atau seperti grammar orang dewasa, ya, grammar penutur dewasa.
begitu ya. Jadi kan tadi kan ada universal grammar ya, itu masih sebetulnya seperti sebuah potensi begitu ya. Dia ada nih, tapi untuk jadi misalnya eh, null subjek atau subjek itu perlu dimunculkan, perlu bukti positif ya, perlu data, perlu ada eh, bahasa begitu ya yang diucapkan kepada anak. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian sudah banyak penelitian ya teman-teman yang bicara mengenai atau yang meneliti yang namanya infant directed speech atau child directed speech. Nah, ini sebenarnya apa? Gitu ya. IDS atau CDS ini adalah input interaktif dalam bentuk yang sederhana ya, lebih sederhana. Jadi, ketika orang dewasa berbicara kepada anak-anak, ya seringkali mereka secara mungkin intuitif begitu ya, mereka menyederhanakan kalimat ya dalam hal jumlah kata ya, jumlah kata lebih sederhana. Kemudian juga referensi kata ya, referensinya kepada yang konkret ya seringkali apa yang bisa dilihat, dan juga lebih sederhana dalam hal tata bahasa ya. Jadi eh, klausanya sederhana, subjek predikat objek udah gitu, tidak pakai karena ya atau meskipun begitu misalnya ya. Jadi ada semacam penyederhanaan. Penyederhanaan ini juga terkait kepada aspek-aspek fonologis ya. Jadi ada eh, apa namanya kecepatan yang lebih rendah ya, bicaranya lebih pelan, kemudian pelafalannya lebih jelas, dan kemudian juga nada ya, nada yang lebih tinggi ya. Jadi ada apa namanya, ada karakteristik CDS atau IDS ini yang sangat-sangat jelas ya. Jadi kita bisa dengar ya. Namun ya CDS ini baik ya, IDS atau CDS ini baik ya teman-teman. Ya, karena ini akan memudahkan anak untuk memperoleh kata-kata ya, untuk memahami bunyi dan sebagainya ya. Jadi input interaktif ya, bukti positif dalam bentuk input interaktif yang lebih sederhana ini baik. Namun mohon dipahami bahwa IDS atau CDS ini bukan bicara cadel, begitu ya. Jadi ketika anak misalnya di usia eh, 18 bulan sampai 24 bulan itu belum bisa melafalkan bunyi-bunyi tertentu, ya, bukan berarti orang dewasa itu mengikuti pelafalan anak yang belum sempurna. Begitu ya. Jadi CDS atau IDS ini harus menggunakan pelafalan yang sempurna. Oke, lalu juga sintaksisnya. Betul, sintaksisnya lebih sederhana, tapi bukan berarti sintaksisnya salah. Begitu ya, jadi sintaksisnya juga harus benar, walaupun kalimatnya sederhana. Begitu. Kenapa? Karena kan tadi bukti positif ya. Jadi kalau orang dewasa salah dalam eh, menyediakan bukti positif ini, berarti anak kemudian akan mempelajari bahasa yang salah, begitu ya. Bunyinya misalnya, tata bahasanya, pengimbuhannya dan sebagainya. Begitu ya. Jadi harus semuanya benar ya. Kalau anak belum bisa ya sudah, kita latih dia untuk jadi bisa ya, bukan kita malah ikut-ikut
jadi cadel. Oke ya, jadi kita pahami ya, bahasa yang diberikan di lingkungan itu harus bahasa yang benar. Oke, ya, tapi di sini kita tidak bicara juga apa ya, seperti bahasa yang baik dan benar gitu ya, yang kayak bahasa Indonesia di sekolah misalnya. Tidak, not necessarily ke arah situ ya, tapi bahasa yang baik eh, sesuai dengan apa yang digunakan oleh orang dewasa di lingkungan, begitu ya. Oke, nah juga bahasa di lingkungan itu yang bisa mendorong pemerolehan bahasa adalah input interaktif ya, teman-teman. Sekali lagi di poin 2 dan 3 ini ada eh, istilah input interaktif. Maksudnya apa? Nah, untuk anak bisa memperoleh bahasa, harus dia itu dilibatkan dalam percakapan, ya, dia dilibatkan dalam komunikasi dari lahir, ya, teman-teman. Mungkin awalnya dia baru bisa merespon secara nonverbal, gitu ya, masih baru bisa dengan senyuman, dengan mungkin bunyi-bunyi non bahasa, begitu ya, cooing atau babbling ya dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa ya, tapi harus seperti itu, gitu ya. Kita atau lingkungan itu harus eh, memperlakukan anak sebagai partner bicara, ya, sebagai orang yang berkontribusi kepada interaksi, ya, dua arah begitu ya, interaktif ini dua arah. Kita bicara dengan anak, lalu anak misalnya senyum, oke, lalu kita bicara lagi, kita respon, ya, lalu anak kemudian mungkin di awal-awal dia cuma bisa mengatakan ba, ba. Oke, itu sudah dihitung sebagai respon. Lalu kita respon lagi ya, kita tanya, kita komentari dan sebagainya. Nah, yang seperti itu adalah karakteristik bahasa yang memungkinkan pemerolehan bahasa. Ya, ini ada sekali lagi halaman 102 dan eh, 103 ya, teman-teman ya. Oke. Oke, untuk negative evidence ya, ini pembahasannya sangat kecil, jadi saya tidak bahas di sini ya, teman-teman. Silakan bisa lihat di halaman 105 ya, negative evidence ya, tapi eh, mungkin ini menarik untuk teman-teman ya. Jadi negative evidence tolong bisa baca halaman 105. Oke, selanjutnya kita akan bicara tahapan pemerolehan bahasa. Ya, ini banyak istilah ya, teman-teman. Dan pembahasannya dimulai di halaman 106. Ya, sedikit 3 baris di 106 berlanjut ke halaman-halaman selanjutnya. Nah, tahapan pemerolehan bahasa ini sebetulnya sudah dimulai sejak anak itu ada di dalam kandungan, gitu ya. Karena ketika bayi atau janin itu masih di dalam kandungan ibu, telinganya sudah berfungsi. Oke, jadi anak atau bayi atau janin dia sensitif kepada suara ibu, ya, dan ini sangat masuk akal karena memang yang paling dekat ya dengan bayi itu kan eh, adalah suara ibunya, begitu ya. Nah, dia akan menjadi kemudian familiar dengan prosodi, ya, dengan naik turunnya kalimat, ya, dengan lagu bahasa, ya. Ini ada di halaman 107. Lalu setelah lahir, ya, setelah lahir anak akan dipaparkan kepada bahasa, begitu ya, teman-teman ya.
Dan di usia sekitar 12 bulan ya atau 1 tahun, anak sudah bisa mendiskriminasi fonem di dalam bahasanya. Ya, jadi dia sudah bisa mengorganisasikan bunyi-bunyi bahasa yang ada di eh, bunyi-bunyi bahasa yang mungkin ada ya berdasarkan artikulator manusia, tapi sudah yang di dalam sistem dia itu adalah fonem-fonem atau bunyi-bunyi yang membantu membedakan arti, begitu ya. Jadi yang tidak membedakan arti buat dia udah apa ya, udah nggak masalah gitu ya, nggak di apa sudah ada organisasinya. Nah misalnya gini, kita tahu misalnya di bahasa Indonesia bunyi leh dan roh ya leh dan roh itu membedakan arti. Ya jadi anak sudah bisa mendengar gitu ya, mendengar bahwa kalau ada reh sama leh itu beda loh, gitu ya, hati-hati loh, gitu ya. Nah, namun untuk anak-anak yang memperoleh bahasa yang tidak punya fonem leh dan fonem reh, gitu ya, dua itu sama gitu ya, mungkin hanya alofon dari satu fonem, ya ini sudah mereka sudah tidak bisa dengar bedanya. Ya, jadi kalau dilibatkan dalam penelitian ya bayi-bayi yang bahasanya tidak membedakan leh dan reh, ya dia akan menunjukkan performa atau behavior di mana leh dan reh itu adalah satu kelompok yang sama. Ya, sedangkan anak Indonesia behaviornya menunjukkan bahwa leh itu sendiri ya fonem, lalu reh itu satu fonem yang berbeda. Itu di usia 12 bulan. Ya, jadi dari lahir sudah sensitif kepada suara ibu, ya ada preference kepada suara manusia, juga sudah kenal dengan prosodi, begitu ya, dan dipaparkan lalu di usia 12 bulan dia sudah bisa mendiskriminasikan fonem. Lalu tahapan selanjutnya ya eh, usia 12 sampai 24 bulan ya, 1 tahun sampai 2 tahun ya, ini anak menguasai kata ya, pada periode ini anak menguasai kata. Nah, di periode atau di tahapan sebelumnya, teman-teman, ini anak uh, me- sudah berlatih begitu ya dengan bunyi-bunyi ya. Jadi ada ba ba ba, bada, baga ya, gaba begitu. Namun di usia 12 bulan sampai 24 bulan, bunyi-bunyi tersebut sudah mengacu kepada referensi tertentu. Ya, jadi sudah kata dan kemudian sudah eh, paling tidak sebagiannya itu sama dengan kata yang dilafalkan atau diucapkan oleh orang dewasa. Ya, jadi misalnya eh, ada apa sepatu begitu ya, dia sudah tahu itu namanya sepatu. Mungkin dia akan mengatakan atu ya atau mungkin tu. Nah, tapi kan sama ya, sepatu ya, sepatu itu ada tu-nya, ada a-nya gitu. Jadi mungkin memang di awal belum sempurna ya, tapi ketika dia menunjuk sepatu, dia mengatakan atu, nah itu hitungannya dia sudah menguasai kata. Oke, sudah bisa memahami bahwa bahasa itu adalah atau kata itu adalah kombinasi antara bunyi dan referen, begitu ya. Nah, lalu dalam proses ini
ya ada yang namanya under dan overextension. Ya, jadi under extension itu adalah misalnya anak sudah menguasai kata atau memahami kucing, begitu ya, kucing. Tapi kita tahu kucing itu kan secara fisik berbeda-beda ya, teman-teman ya. Ada yang bulunya biasa, ada yang bulunya lebih panjang, mungkin ekornya juga beda gitu ya, mungkin juga wajahnya, mungkin juga tingginya dan sebagainya. Nah, jadi anak yang mengalami underextension pada produksi katanya itu dia akan apa namanya secara katakanlah salah begitu ya, karena masih berproses. Kucing-kucing tadi mungkin yang kecil nanti namanya apa ya, lalu yang agak besar namanya beda misalnya gitu ya, karena dia belum menguasai eh, apa sih yang namanya kucing gitu ya, karakteristik eh, leksikon leksem yang namanya kucing, kata yang namanya kucing itu harusnya ada apanya, kakinya 4, bulunya seperti apa, lalu ada kumisnya, lalu eh, kakinya tuh ada kukunya yang seperti apa dan sebagainya, itu dia belum belum mantap ya. Jadi walaupun namanya sebenarnya kucing, tapi dia bagi-bagi lagi ya, under extension. Nah, over extension ini juga sebaliknya gitu ya. Jadi misalnya dia sudah tahu eh, bola, misalnya ya, bola ola atau owa atau la, ya overextension. Kalau overextension ya, misalnya ada jeruk ya, ada buah jeruk. Nah, itu dia bilang bola ya. Lalu ada misalnya bulan ya, lihat bulan di langit. Lalu dia bilang itu bola misalnya ya, karena dia mengaplikasikan satu karakteristik ya, misalnya bundar ya, kepada eh, beberapa benda yang sebetulnya punya nama sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ada bola, ada jeruk, ada bulan. Tapi karena semuanya bundar, jadi namanya bola menurut dia. Gitu ya. Jadi dalam proses pemerolehan kata ini pada usia 1 sampai 2 tahun ada under dan overextension. Lalu juga ada fenomena yang kita sebut sebagai lexical spurt di sekitar usia 18 bulan. Ya, jadi setelah anak itu uh, memahami konsep kata ya, dan juga tentu saja sangat dipengaruhi juga oleh perkembangan syaraf dan kognitif ya teman-teman, dia akan kemudian menambah kosakatanya secara cepat ya, secara sangat cepat. Jadi apa namanya, tiba-tiba gitu ya, wah tiba-tiba jadi bisa ngomong gitu ya. Nah, itu yang diistilahkan dengan lexical spurt. Apa yang memungkinkan terjadinya lexical spurt ya, atau vocabulary spurt ya, itu adalah ya, ini halaman 111 ya teman-teman ya, adalah yang disebut fast mapping ya. Jadi fast mapping, proses yang dilakukan oleh anak-anak ya. Lalu juga jadi fast mapping itu dia secara cepat begitu ya, secara cepat. Oh, ada kata baru nih. Oh, dia ada di konteks ini. Dia ada di kalimat yang seperti ini. Oh, berarti artinya ini. Nah, itu sudah bisa eh, apa ya? Menduga gitu ya, menduga artinya apa. Tapi kalau masih terjadi kesalahan ya, seperti under dan overextension ini nggak masalah, karena akan terjadi paparan lebih lanjut dan dia akan merevisi makna yang ada di benak dia. Ya, ada satu
satu yang saya luput menuliskan ya teman-teman ya, satu hal lagi di tahapan ini adalah di halaman 113 yang disebut lexical learning principles. Ya, di sini ada 3 ya principles-nya. 1, whole object assumption. 2, mutual exclusivity assumption. Lalu 3, principle of extendability atau taxonomic assumption. Nah, jadi kenapa anak bisa menguasai kata secara cepat gitu ya, atau tahu banyak dia bisa ngomong gitu. Nah, karena dia punya whole object assumption. Jadi, kalau dia dengar kata baru, dia akan mengasumsikan itu untuk keseluruhan kata. Ya, jadi kalau ibu misalnya atau ayah mengatakan eh, apa zebra misalnya ya, oh lihat itu ada zebra. Nah, berarti zebra itu mengacu kepada keseluruhan hewan yang ditunjuk ya, bukan hanya kakinya atau ekornya atau matanya misalnya. Ya. Lalu eh, dia akan mencari di dalam leksikonnya gitu ya. Ini kalau dia mendengar kata yang lain gitu ya. Kalau misalnya si zebra ini kemudian dikatakan atau disebutkan dengan kata lain gitu ya, sambil menunjuk hewan yang atau benda yang dia sudah tahu namanya. Nah, berarti eh, nama atau kata yang disebutkan belakangan itu mengacu pada sesuatu yang berbeda. Ya, oh mungkin kalau misalnya dia dengar putih begitu ya. Oh lihat zebra putih atau belang gitu ya. Nah, berarti beda tuh ya. Berarti belang atau putih atau apa yang kata lain itu bukan nama hewannya ya. Karena kan tadi hewannya sudah ada namanya. Berarti kalau ada kata lain itu beda lagi gitu ya, mengacu kepada rujukan yang berbeda ya, mutual exclusivity assumption gitu ya. Jadi dia kemudian bisa punya semacam panduan. Oh, berarti kata 1, 2, 3 itu maknanya apa gitu ya. Dan lama-lama itu akan menjadi kosakatanya memungkinkan kosakatanya bertambah. Ketiga, principle of extendability. Ya, jadi anak di sini eh, ketika dia belajar bahasa, dia mengikuti prinsip bahwa satu kata itu sebetulnya bisa mengacu kepada banyak benda dengan catatan ya, ya benda, hewan dan sebagainya dengan catatan ada kesamaannya gitu ya. Jadi misalnya bola, bola itu bisa saja bola basket, bola kaki begitu ya, bola tenis atau bola yang lain semua namanya bola asal ya, asal dia bundar ya, eh, bisa dimainkan ya, bisa dimanipulasi dengan kaki dan tangan dan sebagainya. Ya, jadi ada prinsip ini yang eh, diikuti pada tahapan 12 dan 12 dan 24 bulan. Oke, ya. Lalu tahapan selanjutnya adalah usia prasekolah ya, dimulai dari sekitar usia 2 tahun lebih ya, setelah ulang tahun yang kedua sampai sekitar usia 6 atau 7. Ya, di sini terjadi kompleksitas kalimat yang meningkat begitu ya. Jadi jumlah katanya menjadi lebih banyak ya, muncul eh, kata-kata keterangan ya, muncul juga eh, lebih dari satu klausa di dalam kalimat
begitu ya teman-teman ya. Jadi ada peningkatan sampai nanti di sekitar usia 5 tahun ya, bahasa lisan anak itu sudah sama dengan apa yang ada di lingkungan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya, eee, ada, apa ya, kata-kata yang dianggap, kurang sopan ya, ada mungkin, intonasi yang, seperti apa. Nah, ini sudah dikuasai ya, sudah dikuasai di usia 5 tahun. Nah, makanya, eee, perlu dipikirkan ya sebetulnya paparan, kepada lingkungan itu ya, itu kata-katanya harusnya seperti apa. Ya, kalau memang tidak ingin anak, memperoleh misalnya, kata-kata yang tidak sopan begitu ya, ya berarti itu harus dihilangkan dari lingkungan, begitu ya. Karena di usia prasekolah nih sekitar 5 tahun, ini sudah, eee, ada ya, sudah, mantap di, anak. Oke, lalu juga pada, usia 2 sampai, 6 atau 7 tahun ini sudah terjadi parameter setting, ya. Ini sebetulnya sejalan dengan, pernyataan sebelumnya. Jadi kalau di bahasa yang misalnya ya, di bahasa yang ada di lingkungan itu, subjek itu bisa, tidak diucapkan begitu ya teman-teman ya, nol subjek, ya berarti di usia prasekolah ini anak sudah, eee, menguasai itu gitu ya. Eee, Dia sudah tadi lebih dari, 2 kata ya, sudah ada yang tadi vocabulary expert ya, lexical expert, lalu dia 2 kata, 3 kata. Lalu bagaimana, detail dari kata-kata tersebut? Ya sudah sesuai dengan, karakteristik, eee, khusus ya atau karakteristik, eee, yang ada di bahasa yang sedang diperoleh ya. Contoh lain misalnya word order. Ya, word order. Kita tahu secara umum, pasti kata-kata itu, diatur atau disusun dengan, aturan begitu ya teman-teman ya, ada urutannya. Nah sekarang tergantung nih bahasanya. Bahasanya nih, subjek, predikat, objek, atau subjek, objek, predikat, atau mungkin objek, predikat, subjek, atau yang lain. Nah, jadi kalau, pada usia ini ya, 3 sampai 6 atau 7 tahun ya, anak sudah menunjukkan, proses penguasaan untuk, word order ya, dan di usia, 5, 6, 7 dia sudah, tertib ya, sudah sesuai. Jadi kalau memang, subjek, predikat, objek ya akan seperti itu juga ya, seperti bahasa Indonesia misalnya, kita cenderung mengatakan subjek dulu, ya, baru kemudian, predikat, lalu, objek. Nah, jadi sudah ter-setting, begitu ya, parameter tadi yang, tadi sudah kita bahas dalam kaitannya dengan universal grammar, ya, teman-teman ya. Nah, tahapan pemerolehan bahasa. Selanjutnya bagaimana? Ya, ini ada di halaman 124. Ya, jadi tahapan selanjutnya, pemahaman dan produksi kalimat kompleks. Ya, yang, juga dipengaruhi oleh pendidikan di sini ya. Karena, di usia, 5, 6, 7 itu anak sudah, sekolah ya. Jadi sudah ada asupan-asupan atau paparan-paparan dari, eee, lembaga pendidikan dan, para pendidik ya. Oke, jadi ada beberapa, contoh misalnya di halaman 125 ya teman-teman ya. Ya, pemahaman dan produksi kalimat yang, lebih kompleks.
Ya, tidak hanya bicaranya ya, tapi juga dia ngerti atau tidak, gitu ya, pemahaman. Nah, juga masih eh, terjadi ya, diteruskan pemerolehan leksikal dan morfologis ya, terutama dalam kaitannya dengan kata-kata yang kompleks gitu ya, teman-teman ya, yang morfemnya tidak hanya satu ya, kata-kata yang ada imbuhannya gitu ya. Jadi pemerolehan leksikal kata-kata seperti apa ya, terkait dengan morfologi kata-kata yang ada imbuhannya ya. Ini terjadi di tahapan usia sekolah. Oke. Lalu di tahapan ini ya, anak akan memperoleh kemampuan wacana ya, discourse ability. Halaman 126. Oke, jadi misalnya di halaman 127 di paragraf 2 ya, disebutkan di situ terkait pronoun, teman-teman ya, kemampuan wacana. Dan apa yang dilihat di sini ya, ditunjukkan di halaman 127 pronoun ya, pronomina. Oke, karena penggunaan pronomina itu kalau sudah eh, ya, walaupun masih salah juga sebetulnya ya, eh, penggunaan pronomina itu menunjukkan apakah anak sudah memiliki kemampuan wacana yang baik. Ya, karena ini eh, memperhitungkan apa yang diketahui oleh lawan bicara ya, dan memperhitungkan bagaimana memastikan lawan bicara itu bisa memahami cerita kita ya, lawan bicara memahami apa yang dibicarakan. Nah, jadinya kalau di halaman 127 contoh 11 ini masih taksa ya, masih taksa. Masih kita bingung yang mana nih yang diceritakan gitu ya, karena pronounnya masih taksa ya, masih membingungkan mengacu kepada yang mana. Nah, tapi eh, semakin anak berkembang ya di usia 7, 8, 9 ya, dia sudah akan lebih bisa menguasai kemampuan wacana. Salah satunya adalah penggunaan pronomina. Ya, bagaimana bagaimana menyampaikan cerita gitu ya, awalnya secara lisan dan kemudian secara tertulis yang bisa dengan baik menyampaikan pesan ya, bisa dengan baik mengakomodasi apa yang sudah diketahui dan belum diketahui dan perlu diketahui oleh lawan tutur. Nah, ini adanya di usia sekolah ya, teman-teman. Ya. Kemampuan wacana. Untuk bahasan kemampuan wacana ada sampai halaman 128. Ya, selanjutnya di usia sekolah itu anak juga memperoleh kesadaran metalinguistik. Ya, metalinguistik itu adalah semacam kita bayangkan anak apa ya, semacam memanipulasi ya, merekayasa bahasa. Ya, jadi dia sudah mengenali misalnya di dalam kalimat nama saya Dewi misalnya, nama saya Dewi. Oh, di situ ada 3 kata. Yang kemudian kata itu bisa ada di tempat lain ya. Dewi mau
sekolah misalnya. Ya, karena kalau dia tidak mempunyai kesadaran metalinguistik ini, kalimat-kalimat itu, seperti jadi satu semuanya. Ya, dia tidak bisa memanipulasi, bahasa, ya. Nah, bayangkan teman-teman ini seperti ketika kita misalnya, apa ya, mungkin, membuat benda gitu ya, membuat kreasi, ya kan kita misalnya melipat kertas origami ya, atau mungkin, meronce, apa, beads ya bahasa Inggris ya, saya lupa bahasa Indonesianya apa. Ya, meronce, eee, bentuk-bentuk yang bagus itu ya, untuk membuat kalung, membuat gelang misalnya ya. Atau mungkin teman-teman yang suka, mekanik ya, hal-hal terkait mesin, teman-teman memperbaiki mobil atau memperbaiki sepeda misalnya. Nah, bahasa itu seperti itu ya, jadi bahasa itu seperti kita pegang ya, kita otak-atik. Nah, itu kesadaran metalinguistik. Ya, yang di otak-atiknya apa, tergantung pada kebutuhan. Bisa kita otak-atik kata ya, atau kita mengotak-atik misalnya bunyi. Nah, kalau kita mengotak-atik bunyi ya, ini, sangat bermanfaat ya untuk bisa memperoleh kemahiran membaca ya. Karena untuk bisa membaca kita harus bisa paham misalnya kata, mama ya, itu ada bunyi meh dan bunyi a yang kemudian diulang gitu ya. Jadi ma satu suku kata, untuk jadi mama dia jadi 2 suku kata diulang. Nah, jadi di, tulisannya ya, meh itu jadi huruf M ya, lalu bunyi A itu jadi huruf A, lalu ada lagi diulang ya, jadi M-A. Nah, itu. Jadi ada otak-atik, kata menjadi, bunyi, yang kemudian bunyi itu semacam diterjemahkan begitu ya kepada, eee, huruf. Nah, itu harus anak bisa mudeng dulu gitu ya, bisa paham dulu untuk dia bisa kemudian memperoleh kemahiran membaca. Nah, ini adanya di usia, sekolah ya, teman-teman ya, kesadaran metalinguistik. Oke. Nah, jadi kita sudah, membahas dengan sangat, singkat ya, teman-teman, pemerolehan bahasa dari, anak masih di dalam kandungan sampai usia sekolah. Apa saja sih yang diperoleh? Ya, sangat singkat. Oke, di, slide ini kita lanjutkan sedikit terkait perolehan bahasa kedua ya, karena memang, babnya di sini hanya, membahas ini dalam, 1 halaman ya, 1 halaman lebih sedikit, jadi sangat singkat. Nah, jadi, pemerolehan bahasa kedua ada yang disebut simultan, ada yang disebut sekuensial. Ya, simultan itu kalau pada saat yang sama dipaparkan kepada 2 bahasa dan kemudian 2 bahasa atau lebih dan kemudian anak menguasai 2 atau bahasa ini. Sekuensial adalah ketika perolehan bahasa pertama dan kedua dan ketiga dan selanjutnya begitu ya, terjadi secara berurutan ya. Jadi yang satu dulu ya selesai begitu ya atau sudah cukup mahir lalu belajar lagi dipaparkan kepada bahasa yang kedua, lalu yang kedua dan pertama sudah, cukup mantap, mulai lagi dengan, bahasa yang ketiga dan selanjutnya. Begitu ya. Jadi semacam, eee, yang satu beres dulu, lalu baru yang lain. Nah ini, sekuensial ini mungkin, untuk, kebanyakan orang Indonesia terkait bahasa asing ya, ini sekuensial. Tapi kalau yang
mungkin bahasa Indonesia dengan bahasa daerah ya. Saya yakin banyak dari kita yang mengalami simultaneous bilingual language acquisition ya. Pada saat yang sama bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Oke, pemerolehan bahasa kedua ini berbeda dari bahasa pertama dalam hal kecepatan dan penguasaannya. Ya, jadi kecepatan pemerolehan bahasa kedua itu biasanya dikatakan lebih lambat, lalu penguasaannya juga dikatakan eh, lebih tidak maksimal, begitu ya. Ada yang tidak apa ya, ya mungkin apakah sintaksisnya atau mungkin fonologinya, begitu ya, tidak eh, tidak sebaik ya orang-orang yang memperoleh bahasa yang bersangkutan sebagai L1. Ya, jadi ini misalnya kita dengar ada aksen ya, ada aksen. Misalnya orang Indonesia belajar bahasa Inggris sebagai L2 terkait fonologi eh, kemudian ngomongnya begitu ya tidak sama dengan orang Amerika misalnya karena ada aksen. Nah, karena itu ya, karena ada perbedaan ya. Nah, terkait perbedaan ini ada yang disebut transfer dan juga fosilisasi ya di halaman 131 ya, teman-teman ya. Jadi ada deviasi-deviasi gitu ya. Misalnya di bahasa Inggris harus orang itu kalau mengatakan benda yang jamak itu dia pakai S. Nah, terus ada orang Indonesia misalnya dia nggak pakai S nih karena di bahasa Indonesia kan kita tidak ada petanda itu gitu ya, tidak ada marker untuk plural. Nah, jadi ada S-nya yang hilang-hilang terus ya sehingga ada deviasi dari eh, tata bahasa bahasa Inggris yang kemudian ini menetap begitu ya, ini menetap, salahnya tuh nggak hilang-hilang gitu ya, terus ada, yang ini disebut sebagai fosilisasi. Oke, kenapa bisa begini gitu ya, kecepatan dan penguasaan L2 tadi dibanding L1? Ada yang berargumen ini karena pengaruh usia. Jadi ketika orang belajar L2 itu pada usia eh, katakanlah usia sekolah ya, ini sudah eh, startnya itu sudah pada posisi yang berbeda dibanding ketika anak memperoleh bahasa pertama ya dari lahir ya dengan eh, kondisi syaraf dan sebagainya yang masih fresh begitu ya. Oke ya, ini ada di 131 ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Jadi ada istilah neurological mechanism ini mengalami eh, change ya, perubahan atau atrofi ya. Atrofi ini seperti apa namanya? Bagian yang ada di otak yang memungkinkan pemerolehan bahasa ini sudah mengecil ya, atrofi atau kedua-duanya. Oke, dan juga sudah disinggung sedikit ya pematangan syaraf. Jadi syaraf pada L2 ya usia yang sudah lebih tua tadi, syarafnya ini sudah ada bentuk tertentu begitu ya, tidak lagi fleksibel. Yang kemudian untuk bisa menguasai bahasa ya akan ada kendala-kendala ya, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang mengusulkan penyebab ini karena psikologis ya atau sosial atau semacam emosi ya, afektif ya, ada
tidak terlalu termotivasi misalnya ya, atau tidak dikelilingi oleh orang-orang yang menuturkan bahasa tersebut secara, nonstop gitu ya. Jadi ya otomatis ya logis, masuk akal saja ternyata, penguasaannya lebih rendah gitu ya, karena inputnya tidak, eee, tidak stabil gitu ya, jarang-jarang, terus mungkin, tidak termotivasi begitu ya. Dan juga, eee, terakhir, perbedaan input ya, perbedaan input ini, eee, bisa tadi terkait, kuantitas, bisa juga terkait kualitas ya. Karena, kalau kita bicara L1 itu kan, pada konteks keluarga, ini keluarga biasanya sangat, aware ya, sangat, memperhitungkan, sangat melayani kebutuhan anak seperti apa. Ya, tapi pada L2 bisa jadi, input ini misalnya dari, kaset ya, atau sekarang sudah tidak ada kaset ya, dari rekaman begitu ya. Nah, rekaman ini kan, belum tentu sebetulnya sejalan dengan apa yang, dibutuhkan oleh, pembelajar, begitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan terkait, isi ya, kualitas dan juga, tentu saja, kuantitas ya. Dan ini, eee, di diusulkan ya oleh para peneliti sebagai, penyebab kenapa percepatan dan penguasaan L2 itu tidak maksimal begitu ya dibanding dengan L1 ya. Tapi kita tahu, terjadi ya pemerolehan bahasa kedua ini terjadi, ya walaupun attainment-nya ya itu, beragam ya dibanding L1 yang cenderung seragam ya, cenderung, sama begitu ya. Oh kalau, sudah memperoleh bahasa nanti dia bisa ngobrol, dia bisa apa, lancar ya. Tapi L2 mungkin ada keraguan ya, ada terbata-bata, ada kesulitan mencari kata yang tepat dan sebagainya ya. Jadi, ada variabilitas. Ya, baik teman-teman, kita sudah sampai kepada akhir dari recorded lecture ini. Ya, sekali lagi bab kita barusan adalah the acquisition of language, ya. Mohon disiapkan, pengalaman, ya, pertanyaan atau respon untuk kita sama-sama, bahas ya, sama-sama kita diskusikan di sesi kita minggu ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.